Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Mukaromah, NIM 19143111053 dari semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah komputer forensik. Yang dimana pada ujian komputer forensik ada beberapa soal yang akan saya ulas. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai pemahaman kita setelah mengikuti komputer forensik. Dan yang kedua, jika kedepannya kalian menjadi ahli forensik, saya menjadi ahli forensik, apa yang harus saya siapkan? Dan untuk soal yang ketiga yaitu tools apa yang kalian ketahui dan sebutkan kegunaannya. Beserta tampilkan juga gambar tools dalam videonya. Yang pertama, di sini penjelasan mengenai pemahaman saya mengenai mata kuliah komputer forensik yang sudah saya ikuti selama ini. Di mana pada mata kuliah ini kita membahas mengenai banyak jenis digital forensik. Yang pertama di sini ada komputer forensik. Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Tujuannya yaitu untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Contohnya, melalui internet forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan, dan di mana keberadaannya. Yang kedua, yaitu mobile device forensik. Mobile forensik merupakan cabang dari digital forensik yang dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis bukti-bukti digital dari perangkat mobile untuk keperluan penyelidikan. Mobile forensik merupakan ilmu atau keahlian dalam proses dan mengelola barang bukti digital yang berasal dari mobile device, handphone atau cellphone, tablet, dan berbagai istilah serta varian sejenis lainnya dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, proses mobile forensik ini sangat mirip dengan digital forensik pada umumnya. Perbedaannya terletak pada tools yang digunakan, yakni menyesuaikan dengan objek forensik itu sendiri. Tools yang digunakan dapat berupa hardware maupun software. Di internet dapat dengan mudah ditemukan tools yang berupa dedicated hardware seperti UFED, Mobile Forensic, IDEC, Eclipse 3 Pro Kit, sedangkan yang berupa software seperti SAF, Bitbeam, iPhone Analyzer, Mia, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu network forensik atau internet forensik, yaitu suatu jaringan yang dimana mengcapture, merekam, dan menganalisis kejadian di dalam jaringan untuk menemukan sumber serangan pada keamanan jaringan. Menangkap lalu lintas jaringan melalui jaringan itu sederhana secara teori, tetapi dalam praktiknya relatif kompleks. Ini dikarenakan besarnya jumlah data yang mengalir melalui jaringan dan sifat kompleks dari protokol internet atau network forensik. Proses merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk kegiatan investigasi dan analisa aktivitas cybercrime, di mana bukti ditangkap dari jaringan dan diinterpretasikan berdasarkan pengamatan forensik pada data analisisnya. Yang keempat yaitu database forensik. Database forensik yaitu mengumpulkan, menganalisis database atau tabel ataupun transaksi yang spesifik untuk merekonstruksi data atau event yang telah terjadi pada suatu sistem.
Sistem database yang memiliki fitur log audit akan memudahkan suatu pekerjaan, di mana pada forensik database ini juga merupakan cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan studi forensik, database, dan metadata mereka. Investigasi menggunakan isi database, file log, dan RAM data untuk membangun waktu lain atau memulihkan informasi yang relevan. Yang kelima yaitu ada voice forensic etc, yaitu atau audio forensik, di mana pada audio forensik ini merupakan bidang ilmu forensik yang berkaitan dengan perolehan, analisis, dan evaluasi rekaman suara yang pada akhirnya dapat disajikan sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan atau tempat resmi lainnya. Pada bukti audio forensik ini dapat berasal dari investigasi kriminal oleh penegak hukum atau sebagai bagian dari penyelidikan resmi atas kecelakaan, penipuan, atau tuduhan. Jadi di mana pada jenis-jenis digital forensik ini yang sudah dibahas pada mata kuliah komputer forensik, yaitu banyak sekali jenis dari digital forensik. Yang pertama yaitu komputer forensik, lalu mobile device forensik, yaitu untuk keamanan pada suatu, salah satunya pada HP kita. Lalu ada jaringan forensik yang dimana untuk mengamankan serangan pada jaringan yang tidak diketahui. Lalu ada voice forensik, yaitu berkaitan dengan perolehan analisis atau berupa rekaman suara, seperti halnya pada rekaman video ataupun rekaman radio. Lalu yang kedua, jika kedepannya saya menjadi ahli forensik, apa yang akan saya lakukan? Apa yang harus saya siapkan? Yang pastinya yang pertama, saya harus memiliki pengetahuan yang baik, seperti pemahaman dasar hardware dan bagaimana umumnya sistem operasi itu bekerja. Adanya extension file yang bisa berkaitan dengan file tertentu, lalu bagaimana partisi drive, hidden partition, di mana letak tabel partisi, lalu pemahaman tentang head, delete, recover file, dan directory, tentang bagaimana tools forensik dapat bekerja di sistem operasi yang berbeda. Lalu yang kedua, saya harus memiliki karakteristik ahli forensik yang dimana memiliki mental yang baik, pendidikan dan pengalaman, sertifikasi, keyakinan, pengetahuan, objek dan tidak biasa, serta inovatif dan komunikatif. Yang pasti untuk menjadi seorang ahli forensik itu tidak cukup untuk pengetahuan saja, tapi kita juga perlu untuk mental, pendidikan, pengalaman, dan keyakinan untuk menjadi ahli forensik yang lebih baik. Dan yang ketiga, pastinya memiliki sertifikasi ahli forensik seperti pada NCIS Certificate dan lain-lain. Hal ini sangat diperlukan agar tidak sembarangan bisa menjadi ahli forensik. Lalu yang ketiga, tools apa yang saya ketahui dan sebutkan kegunaannya. Jadi selama mata kuliah komputer forensik ini saya mengetahui beberapa tools. Yang pertama yaitu ada FTK Imager, di mana pada FTK Imager ini yaitu untuk melakukan preview dan pembuatan image yang dapat kita gunakan untuk pengujian bukti digital. Jadi pada FTK Imager ini digunakan untuk menampilkan suatu keaslian pada file atau foto. Jadi dimana ketika kita ingin mengetahui foto ini original atau foto ini sudah diedit dan sebagainya, kita dapat melakukan pemrosesan dengan menggunakan FTK Imager tersebut. Dan nantinya bakal diperoleh dengan nilai-nilai atau data-data yang lebih detail
dan juga keoriginalan pada suatu data yang kita lakukan atau kita analisis. Lalu yang kedua, di sini ada SIG-Tool. Di mana pada SIG-Tool ini merupakan tools untuk manajemen signature dan database claim AV. SIG-Tool dapat digunakan untuk menghasilkan checksum MD5 konversi data ke dalam format heksadesimal, menampilkan daftar signature virus dan build, unpack, test, verify, database CVD, dan script update. Lalu yang selanjutnya ada autopsy, yaitu aplikasi yang dapat mengetahui informasi-informasi tersembunyi dari suatu file, mulai dari kapan file itu dibuat, kapan file itu terakhir kali dirubah, kapan file terakhir kali diakses, kapan file itu dihapus. Aplikasi ini menggunakan enkripsi apa dan passwordnya apa. Lalu ada ProDiscover, yang dimana ProDiscover ini membantu dalam mengungkap file dan data yang menarik secara efisien. Wizard, dashboard, dan tampilan garis waktu membantu menemukan informasi penting dengan cepat. Penyelidik dilengkapi dengan berbagai alat dan pemirsa terintegrasi untuk mengeksplorasi disk bukti dan mengekstrak artefak yang relevan dan penyelidikan. Jadi pada ProDiscover ini dapat membantu dengan cepat untuk menemukan suatu informasi yang penting dan secara efisien. Lalu yang selanjutnya ada Chaos Reader, di mana pada Chaos Reader ini merupakan suatu tools freeware untuk melacak sesi TCP, UDP, dan sebagainya. Dan untuk mengambil data aplikasi dari log TCP dump, ia akan mengambil sesi telnet, file FTP, transfer HTTP, atau HTML, GIF, JPEG, email, SMTP, dan sebagainya. Dari data yang ditangkap oleh log lalu lintas jaringan, sebuah file indeks HTML akan tercipta yang berisikan link ke seluruh detail sesi, termasuk program replay real-time untuk sesi telnet, rlogin, IRC, XPlus, atau VNC, dan membuat laporan seperti laporan image dan laporan isi HTTP GET or POST. Seperti itu. Sekian penjelasan dari rangkuman yang sudah saya buat selama mata kuliah komputer forensik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.